Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazdia Mawada, mahasiswa pendidikan matematika program pendidikan profesi guru prajabatan gelombang kedua tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ada beberapa hal yang saya akan bahas. Yang pertama, review pengalaman belajar. Yang kedua, reversi pengalaman belajar. Yang ketiga, analisis artefak pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran bermakna. Dan yang terakhir, yang kelima, perubahan yang akan dilakukan. Filosofi Pendidikan Indonesia. Filsafat pendidikan menanamkan dasar tanggung jawab kepada calon guru mengenai esensi setiap praktik pembelajaran di sekolah. Melalui kajian filsafat, guru dilatih untuk mempertimbangkan dengan cermat setiap tindakan yang harus diambil beserta alasan-alasan yang mendasarinya. Mata kuliah Filosofi Pendidikan. Ada 5 topik dalam mata kuliah ini. Yang pertama, perjalanan pendidikan nasional. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, identitas manusia Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Dan yang kelima, telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Nah, selanjutnya kita akan mereview pengalaman belajar. Perjalanan pendidikan nasional. Dalam topik ini mempelajari sejarah perjalanan pendidikan Indonesia sejak masa penjajahan hingga masa kini. Masa penjajahan Belanda, pembelajaran berfokus pada kemampuan membaca dan menulis serta bahasa Belanda digunakan sebagai pengantar dalam proses pembelajaran. Masa penjajahan Jepang, lebih berorientasi pada Perang Pasifik dan mulai digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar resmi. Orde Lama, melahirkan peraturan undang-undang yang mengatur pendidikan, serta banyak didirikannya bangunan-bangunan sekolah baru, dan juga dilahirkannya 3 kurikulum, yaitu Rencana Pelajaran 1947, Rencana Pelajaran 1952, dan Rencana Pelajaran Pendidikan 1964. Orde Baru, pendidikan ditandai dengan meningkatnya jumlah jam mata pelajaran. Reformasi, pendidikan mempunyai 3 kurikulum dalam masa reformasi ini. Nah, kurikulum berbasis kompetensi berorientis pada hasil pembelajaran yang ditandai sentralisasi pendidikan, KTSP, dan K13. Selanjutnya, saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jika melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada keterampilan abad ke-21, sedangkan memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didiknya. Selanjutnya, sistem Among. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dan karsa. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya yang merdeka. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Di sini ada 3 nilai. Yang pertama, Kebhinneka-Tunggal-Ikaan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, religiusitasnya. Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Pancasila menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam kebinekaan dan setiap latar belakang kehidupan agama, sosial, dan ekonomi, yang dimana ada nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila.
Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Praktik baik sekolah yang menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan pendidikan yang memerdekakan di Indonesia. Pada saat ini, sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Refleksi pengalaman belajar. Di sini saya memilih satu topik untuk dibahas lebih lanjut, yaitu topik 2, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik ini memberi pengetahuan mengenai pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Topik ini penting untuk dipelajari karena pengajaran dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat berguna bagi seorang calon guru profesional untuk memakai filosofi sebenarnya dari pendidikan dan bagaimana seorang guru harus mampu menerapkan pembelajaran yang menuntun dan mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya, dan dengan setulus hati menjadi teladan ing ngarso song tolodo, membangun semangat ing madyan mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani. Dalam proses perkuliahan, setiap topik dalam setiap mata kuliah dipelajari melalui alur merdeka dalam Learning Management System atau LMS. Nah, merdeka. M. Mulai dari diri saya. E. Eksplorasi konsep. R. Ruang kolaborasi. D. Demonstrasi kontekstual. E. Elaborasi pemahaman. E. Koneksi antar materi. Dan yang terakhir A. Aksi nyata. Nah, selain itu, saya menerapkan teori dan konsep yang telah saya pelajari di kuliah, saya terapkan pada saat mengajar. Ini merupakan strategi yang saya lakukan agar pengetahuan yang saya miliki dapat bermanfaat dan dipraktikkan secara langsung. Analisis artefak pembelajaran. Artefak yang saya cantumkan merupakan kumpulan tugas-tugas yang sudah terselesaikan pada topik 2 di semester 1 kemarin. Yang pertama, demonstrasi kontekstual, tentang kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang di dalamnya terdapat strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Kedua, koneksi antar materi, tentang pendidikan dan nilai sosial budaya yang di dalamnya berisi kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, yang ketiga, aksi nyata, tentang mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, pada topik ini, aksi nyata merupakan perwujudan dari perubahan konkret dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara
dan konteks sosial dan budaya di daerah. Pembelajaran bermakna. Melalui mata kuliah ini, saya menyadari betapa pentingnya pemahaman, kesadaran diri, dan panggilan jiwa yang tulus bagi calon pendidik untuk memberikan pendidikan terbaik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan perjalanan pendidikan Indonesia telah mengubah cara pandang saya tentang pendidikan dan proses belajar peserta didik. Pengetahuan baru ini memotivasi saya untuk terus memperbaiki diri sebagai individu dan calon guru. Saya telah menerapkan pembelajaran yang memerdekakan, memberikan kebebasan berpendapat, menyesuaikan materi dengan tren, dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Semua ini membantu saya menciptakan pembelajaran berkualitas selama praktik mengajar di sekolah PPL. Perubahan yang akan dilakukan mengembangkan kesadaran diri untuk meningkatkan refleksi pribadi secara teratur, yang dimana memahami kekuatan dan kelemahan saya sebagai pendidik. Selanjutnya, menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memahami dan menghargai latar belakang dan kebutuhan setiap peserta didik, yang dimana menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik, yang dimana mengungkapkan pendapat mereka tanpa takut dihakimi atau dikritik secara negatif. Selanjutnya, menyesuaikan materi dengan tren terkini, selalu memperbarui materi pelajaran agar relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan minat serta kebutuhan peserta didik, dan mengintegrasikan dengan teknologi yang interaktif. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengidentifikasikan gaya belajar dan kebutuhan individu setiap peserta didik untuk menyesuaikan metode pengajaran. Sekian presentasi seminar pendidikan profesi guru mengenai mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai seminar pendidikan profesi guru mata kuliah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.